Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of the Christian Religion karya Johannes Calvin. Buku keempat bab yang ketujuh. Of the Beginning and Rise of the Roman Papacy, till it attained a height by which the liberty of the Church was destroyed and all true rule overthrown. Tentang awal dan perkembangan kepausan Roma, hingga mencapai puncak yang menghancurkan kebebasan gereja dan meruntuhkan pemerintahan yang sejati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada buku yang keempat bab yang ketujuh ini, Calvin menelusuri asal-usul historis kepausan Roma secara lebih rinci. Ia ingin menunjukkan bahwa kepausan tidak muncul sebagai institusi mutlak sejak awal. Pertumbuhan kekuasaan paus terjadi secara bertahap melalui berbagai faktor. Calvin menekankan bahwa perkembangan historis harus dibedakan dari legitimasi teologis. Tidak semua yang berkembang dalam sejarah berasal dari kehendak Allah. Ia melihat proses ini sebagai akumulasi ambisi dan kesempatan politik. Gereja perlahan kehilangan kebebasan awalnya. Struktur yang dahulu bersifat kolegial berubah menjadi hierarki terpusat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin mengakui bahwa pada masa awal, uskup Roma memiliki pengaruh karena posisi tersebut, yaitu di kota Roma sebagai pusat kekaisaran yang memberi bobot simbolik. Namun pengaruh simbolik berbeda dari otoritas yuridis universal. Calvin menunjukkan bahwa gereja-gereja lain tetap memiliki otonomi. Konsili-konsili awal tidak menempatkan Roma sebagai hakim absolut. Kehormatan yang diberikan bersifat relasional sehingga tidak ada klaim eksplisit supremasi ilahi. Sebab struktur gereja masih mempertahankan keseimbangan. Calvin juga menyoroti bagaimana perubahan signifikan terjadi setelah kemerosotan kekaisaran Barat. Kekosongan politik memberi peluang bagi uskup Roma memperluas perannya. Peran mediasi dan diplomasi memperkuat posisinya. Namun, fungsi politis ini tidak setara dengan mandat ilahi. Calvin melihat campur tangan politik sebagai faktor penting. Kuasa rohani dan kuasa duniawi mulai menyatu. Disinilah penyatuan mempercepat konsolidasi otoritas. Namun, gereja bergerak menuju bentuk monarki rohani. Hal ini menurut Calvin menunjukkan bahwa klaim paus sebagai penerus Petrus dipakai untuk memperkuat legitimasi. Namun, menurut Calvin, klaim ini dilebih-lebihkan karena suksesi jabatan tidak otomatis memberi supremasi universal. Ada banyak uskup Roma sebelumnya tidak mengklaim otoritas absolut tersebut. Namun klaim tersebut muncul lebih jelas pada periode kemudian. Calvin melihat ini sebagai perkembangan strategis, sehingga tradisi digunakan untuk memperluas kuasa yang ada pada gereja. Dan itulah sejarah yang dibaca secara selektif. Calvin membahas peran yang penting, yaitu peran hukum kanonik dalam memperkuat kepausan di Roma. Kodifikasi hukum memberi struktur pada klaim otoritas, dan paus menjadi sumber keputusan akhir dalam banyak perkara. Dengan pengertian demikian, struktur hukum memperluas jangkauan kontrolnya dan gereja lokal kehilangan kebebasan administratif. Sehingga pada saat seperti itu dinilai sebagai penyimpangan dari pola apostolik. Karena otoritas berubah menjadi sentralistik dan kebebasan gereja tergerus. Calvin juga menyoroti praktik pengangkatan uskup yang semakin dikendalikan Roma. Otonomi gereja lokal dikurangi secara sistematis sehingga proses ini memperkuat dominasi pusat. Calvin melihat sebagai bentuk intervensi yang berlebihan. Dalam pelayanan yang dahulu lahir dari komunitas, kini ditentukan dari atas. Itulah perbedaan di mana ada hubungan pastoral yang menjadi birokratis, sehingga gereja menjadi hierarki administratif. Dampaknya dinamika rohani tergantikan dengan struktur formal. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Calvin juga menjelaskan pada buku keempat bab 7 ini bahwa kebebasan gereja terancam ketika paus mengklaim kuasa atas konsili. Konsili tidak lagi berdiri sebagai forum kolegial independen, di mana ada persetujuan paus menjadi syarat legitimasi. Ini mengubah keseimbangan kekuasaan gereja. Calvin mengkoreksi, dan koreksi terhadap pusat menjadi hampir mustahil.
Struktur ini melindungi otoritas tertinggi dari evaluasi. Calvin melihatnya sebagai pembalikan tatanan awal. Disinilah pemerintahan sejati dari gereja digantikan dengan dominasi tunggal. Saudara, Calvin mengkritik klaim Paus sebagai wakil Kristus dalam arti eksklusif. Menurut Calvin, Kristus tidak menyerahkan pemerintahan gereja kepada satu manusia pun. Kristus memerintah melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Ketika Paus mengklaim posisi unik tersebut, ia melampaui batas pelayanan. Dalam hal ini, Calvin menyebutnya sebagai penyimpangan serius, karena otoritas pelayanan berubah menjadi absolutisme rohani. Kristus tidak lagi menjadi pusat praktis, dan struktur menggantikan relasi iman. Calvin menilai bahwa kepausan pada puncaknya menghancurkan kebebasan hati nurani. Aturan-aturan manusia diberlakukan dengan kekuatan mutlak, dan umat dipaksa tunduk tanpa ruang kritik. Kebebasan Injil terbelenggu oleh sistem hukum gerejawi. Dengan pengertian itu, Calvin melihat ini sebagai tragedi rohani. Karena hati nurani seharusnya terikat pada firman Allah, namun ia terikat pada keputusan manusia. Akibatnya, Injil menjadi kabur. Calvin juga menyoroti kemerosotan moral yang menyertai konsolidasi kuasa. Kekayaan dan ambisi duniawi mengelilingi takhta kepausan. Kemewahan bertentangan dengan teladan Kristus dan gereja tampil sebagai kerajaan dunia. Kesaksian rohani melemah, karena itu Calvin tidak menolak seluruh sejarah Roma, namun ia menilai ada penyimpangan yang serius yang tak dapat diabaikan. Disinilah reformasi muncul sebagai respon teologis. Calvin menunjukkan bahwa banyak tokoh gereja mengkritik penyimpangan itu. Kritik internal telah muncul sebelum reformasi. Ini membuktikan bahwa ketidakpuasan bukan fenomena baru. Struktur tiranik memicu protes rohani, namun kritik sering dibungkam. Otoritas pusat sulit dikoreksi. Disinilah reformasi memperluas kritik tersebut. Gereja dipanggil kembali pada kesederhanaan. Calvin menekankan bahwa pemerintahan gereja yang sejati bersifat kolegial dan terbatas. Tidak ada jabatan yang kebal dari koreksi firman. Ketika Paus menjadi otoritas tertinggi tanpa evaluasi, keseimbangan pun hilang. Disinilah Calvin melihat dalam buku keempat bab 7 yang ditulisnya sebagai pembalikan prinsip apostolik, di mana gereja kehilangan mekanisme pembaruan internal dan kekuasaan absolut merusak integritas rohani. Sehingga firman tidak lagi menjadi hakim tertinggi dan tradisi menggantikannya. Calvin menutup bagian utama dengan kembali pada prinsip dasar reformasi. Gereja harus diperintah oleh Kristus melalui firman-Nya, sedangkan struktur gereja harus melayani Injil. Disitulah kebebasan gereja harus dijaga dan otoritas harus bersifat ministerial. Kesetiaan pada Alkitab menjadi norma tertinggi, sehingga reformasi bukan pemberontakan liar, karena itu adalah pemulihan pemerintahan gereja yang sejati, supaya Kristus tetap kepala gereja. Implikasi teologisnya, adanya bahaya absolutisme rohani. Ketika satu figur mengklaim kuasa tanpa batas, gereja terancam. Otoritas gereja harus selalu tunduk pada firman Allah, sedangkan struktur harus memungkinkan koreksi, sehingga kesatuan tidak boleh dibangun di atas dominasi. Sebab Kristus tetap pusat pemerintahan gereja dan gereja hidup dalam kebebasan Injil. Inilah dasar eklesiologi reform. Implikasi teologis pada konteks gereja masa kini. Bab 7 ini memperingatkan bahaya sentralisasi berlebihan. Kepemimpinan perlu bersifat kolegial dan transparan. Karena akuntabilitas menjadi syarat kesehatan gereja dan struktur harus mendukung pertumbuhan rohani. Figur pemimpin tidak boleh menjadi pusat mutlak, supaya jemaat dipanggil menguji dengan firman Allah dan kesatuan lahir dari kebenaran, bukan dari ketakutan. Implikasi teologis dalam konteks pastoral, bab 7 ini melindungi kebebasan hati nurani. Penggembalaan harus berpusat pada Injil, sementara aturan manusia tidak boleh mengikat melebihi firman Allah, dan pemimpin melayani dengan kerendahan hati. Kalau kekuasaan itu digunakan untuk membangun bukan menguasai, dan disiplin pun dijalankan di dalam kasih dan kebenaran, gereja menjadi ruang kebebasan rohani dan Kristus dimuliakan. Implikasi teologis dalam pendidikan pada bab yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita pentingnya kesadaran historis. Sejarah menunjukkan dinamika penyimpangan kekuasaan, dan teologi harus bersifat kritis dan reformasional. Tradisi dihargai tetapi diuji. Firman Allah menjadi hakim tertinggi. Disinilah reformasi sebagai proses berkelanjutan.
Gereja hidup dalam pertobatan dan Allah dimuliakan melalui kesetiaan. Implikasi teologis terakhir dalam konteks relasi dan masyarakat di mana gereja memberikan satu pemisahan kuasa rohani dan politik. Gereja tidak dipanggil menjadi kerajaan duniawi, dan dominasi politik merusak kesaksian rohani. Gereja bersaksi melalui kebenaran dan kasih, sebab itu kebebasan gereja harus dijaga. Kristus memerintah melalui firman-Nya, sehingga struktur melayani misi dan Allah dimuliakan melalui gereja yang setia. Saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian ulasan singkat, ringkasan yang paling singkat berkaitan dengan buku keempat bab 7 tentang kondisi gereja dan pentingnya reformasi pada abad yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.